cuma mau dibuka. Jadi kompres basah itu khususnya untuk pasien-pasien yang dia lukanya itu luas, kulit kan warnanya luas, kemudian luka bakar yang luas ya, kemudian luka-luka yang lain yang luas, sehingga tidak perlu ditutup tapi cukup dikompreskan. Kenapa harus dikompres? Karena luka itu kotor, nanti saat ada jaringan yang mati dia akan tertarik, dia akan apa? Ikut dengan kompres itu, sehingga nanti dia bersih. Kalau di rumah sakit seperti sindrom Stephen Johnson, kemudian Gus Bulgaris itu menggunakan ini, jadi menggunakan wet compress atau kompres basah. Sangat sederhana, sangat simpel ya. Jadi apa yang penting kita sudah tahu alatnya, tahu cara, itu sangat gampang untuk melakukan kompres basah ini ya. Alatnya adalah yang kita siap, tadi ada dua, yang pertama obat topikal. Kalau ini menuliskan salur, sebenarnya di semester 2 sudah pernah kan Anda memberikan obat salur, sudah pernah kan? Sudah ya, nanti tinggal kita review aja. Untuk kompres itu alat yang kita gunakan adalah yang pertama ada sarung tangan ini. Kalau lukanya itu dia meskipun dia terbuka tapi kita menggunakan sarung tangan yang steril. Kok di rumah sakit ada pakai bersih kadang, tapi kita upayakan yang steril sehingga betul-betul terjaga kesterilannya ya. Kemudian kita menggunakan, kalau untuk kompres kalau lukanya besar itu kita menggunakan kasa yang besar. Nanti ini kita bisa kita buka, nah kita buat, kita tutup. Jadi menggunakan kompres biasa ini ya, menggunakan kasa yang ukurannya besar. Kasanya kasa steril ya, karena ditempelkan di luka, nanti tidak infeksi kalau kasa yang biasa. Kemudian cairannya menggunakan NaCl ya, ada yang menggunakan cairan NaCl dicampur dengan saffron ya. Saffron itu dengan dicampur itu untuk luka-luka yang kotor, yang bau, itu juga bisa ya, untuk mengompresnya. Tapi kalau luka-luka biasa kita gunakan yang itu NaCl. Karena kenapa NaCl? Karena dia isotonis, sama dengan merawat luka-luka yang lain ya. Jadi kemudian pinset ini menggunakan yang anatomis, tidak yang chirurgis, karena chirurgis nanti akan nyoblos, kita akan nyangkal-nyangkal, kita gunakan yang anatomis, ada dua. Jadi kerjanya itu kita bisa menggunakan pinset, bisa menggunakan sarung tangan steril. Kalau Anda sudah sarung steril nggak pakai pinset nggak apa-apa. Jadi di rumah sakit orang kok luka itu seluruh tubuh itu pakai pinset kan malah susah. Nah paling ada satu teman yang merah kasa, satunya nempel, itu gantian seperti itu. Karena lukanya bisa luas, luka bakar kan kadang seluruh tubuh, Stephen Johnson juga ada orang luka seluruh tubuh, jadi lukanya luka besar ya. Kalau luka kecil sih gampang ya, tapi lukanya besar. Sehingga kemudian ini sarung tangan yang bersih, nanti mau dipakai yang mana, tapi bengkel dengan steril. Kemudian tisu ini untuk alat, nanti ini untuk yang apa? Itu jadi sederhana saja. Ya. Caranya adalah kita lihat adanya luka. Ini contoh luka di sini di tangan ya. Ini contohnya ada luka di tangan. Lukanya kalau luka di penyakit kulit itu tidak jarang yang ditutup dengan plaster, tidak ada. Pasien biasanya langsung dibuka ya, dibuka oleh terpalan besar dan dia ada oksigenasi. Kalau di rumah sakit yang kayak Sarjito itu bahkan pasien seperti ini. Jadi ini pasien itu kena Stephen Johnson, Mbak itu dari mana Mbak? Selimutnya mana? Nah gini, selimut ini ditali di sini, kayak sumpuk. Ini ditali di sini, tali kene, ini tali di kono, ini dinaikkan. Nah, jadi pertama dia menggunakan dulu apa? Ngerti rafia? Rafia ditali, ini tinggal ditumpangi ini. Nah, sehingga pasien itu, nah gini loh, pasien itu diangkat, nah gini. Kenapa? Supaya dia tidak apa? Tidak nempel. Karena Anda tahu kan, kalau nempel nanti dihilangi apa yang terjadi? Kesakitan dan akan berdarah. Jadi dibiarkan seperti ini. Nah, dia tali ini satu berarti nutup ini. Nah, ini pasien. Di sini padahal pakai sarung, padahal pun nggak pakai baju. Ya, cuma ditutup pakai selimut. Nah, jadi kalau mau pengobatan kita tinggal buka. Itu yang banyak luka-luka yang besar. Jadi kalau nanti ini ditempelkan, kadang-kadang kalau ketempelan, ini lengket, ini selimutnya kita tarik, apa yang terjadi? Kelep, loro, berdarah. Nah, Anda mungkin bisa bayangkan kalau Stephen Johnson kan lukanya seluruh tubuh, atau luka bakar aja itu ya. Jadi kalau ini sudah ada luka seperti ini, kita mengkaji lukanya dulu.
kita kaji bagaimana keadaan lukanya ya. Kemudian setelah itu ada LO-nya toh, ada SOP-nya toh, apa langkah-langkahnya Mbak yang sudah saya tulis itu? Coba dibacakan sesuai dengan SOP. Yang perawatan luka, yang kompres basah. Perawatan luka ini yang ada di rumah sakit yang besar ya, yang kayak Sarjito, tapi rumah sakit itu jarang ya, karena penyakit kulit itu adanya di rumah sakit yang besar karena dia rujukan utama ya. Rumah kecil dia jarang ada. Apa SOP-nya Mbak, langkahnya apa? Coba pernah tak kirim Pak? Sing kompres basah, apa langkahnya pertama? Kita pas buka mau apa mau? Mbak dia merah ataukah dia ada apa, ada peradangan, terus pasang perlak ya, kaji. Kita komunikasi dulu kan, nah, pertama komunikasi dulu. Selamat siang Ibu, ini siapa ya namanya Bu? Coba, oh Ibu ya, Ibu Rina. Oke, Ibu Rina ya Bu ya. Bu, saya perawat Nurun ya Bu ya, pada siang hari ini, sore hari ini saya akan merawat luka Ibu ya, supaya nanti Ibu nyaman dan lukanya bersih ya Bu ya. Oke, kalau sudah kita komunikasi, kita berikan tujuan, kemudian kita siapkan alat. Oke, kemudian kita kaji keadaan luka, kita kaji bagaimana keadaan luka. Kalau sudah, kemudian kita pasang perlak ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, kita pasang perlak. Bu, maaf ya Bu ya. Setiap kali tindakan harus ada komunikasi. Itu yang lupa kalau kita sudah ujian. Nah, karena terfokus dengan pikiran ngeleng-ngeleng, akhirnya lupa komunikasi. Semua yang oski jarang yang komunikasi. Padahal merawat luka orang komunikasi itu. Nah, jadi harus ada komunikasi. Setelah itu dekatkan bengkok. Oke. Sudah, terus buka bak instrumen atau oke, buka bak instrumen. Di sini karena saya sudah sediakan kasa di dalam ya. Kalau belum kita bisa ambil kasa steril ya dari tempatnya. Oke, kalau sudah, cuci tangannya mana? Larutan NaCl. Oh, oke. Kita tuangkan larutan NaCl atau antiseptik lainnya ya. Oke, kalau sudah, ini karena ini masih dalam pack, tadi harusnya dibuka dulu toh ini. Nah, ini harusnya dibuka dulu. Nah, kita buka dulu, terus cuci tangan lagi. Nah, tadi udah cuci tangan, lagi sebelum kita menggunakan sabun. Kalau sudah kita ambil dari sebelah. Ini karena tangan kita masih dalam keadaan ini ya, dianggap kurang steril, kita pegang bagian mana Mbak? Tangan kita kan belum pakai sanitizer, bagian mana pegang? Dalam. Ya, kita masukkan. Kalau ini sudah terpasang, ya, kemudian kita ambil bagian luar. Gak apa-apa, aku aja. Thank you. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terima kasih.
Oke, ya. Kalau ini sudah masuk semua baru kita atur ya. Nadia, Atur. Adel, eh, Nadia, Nadia. Kalau sudah baru kita cocok. Kalau semua sudah terpasang baru kita adjust ya. Kita tata di sini, kita rapikan. Ya. Ini kan sudah sama-sama steril, Pak? Iya. Ya. Oh, karena nggak ada bedanya lengkap ini. Jadi nggak ada bedanya. Kemudian kita mulai untuk apa? Ini kan steril, kan tadi ini steril dalamnya. Ini steril ya. Ini steril, ini juga steril. Kadang-kadang kalau tidak ada bengkok ini bisa untuk sebagai tempat sampah ya, tapi kita gunakan ini. Kemudian baru kita siapkan apa? Karena tangan kita sudah pakai sarung tangan ya, kita nggak boleh toh dorong-dorong ini. Kita bisa gunakan kaki kita untuk kemudian kita siapkan ini, coba diperhatikan, kita siapkan kasa. Kita bisa menggunakan pinset yang steril bisa ya, karena kita sudah sama-sama steril, tapi lebih nyaman pakai tangan, nyaman. Kalau di rumah sakit kadang pakai tangan kalau untuk luka yang ya. Kemudian kita siapkan, kita masukkan dulu ya, ini kita masukkan kasa steril ya. Kemudian kalau sudah kita perah ya, oke, kita ambil secukupnya kasa steril itu, oke. Kemudian kita buka, kita lebarkan ya, karena ini kan lukanya luas, kadang seluruh tubuh kita lebarkan. Kita lebarkan kasanya. Kita lebarkan. Bagian yang mana? Yang kita tempelkan bagian yang mana? Bagian yang tidak, yang nah ini. Dan luar sama aja kan ini. Nah, yang lipatan itu kita letakkan di bagian atas. Jadi jangan sampai kecanda ini kita tutup. Kayak gini aja. Sudah. Kan kompres kan sudah. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, nanti kita tunggu dia sampai kadang-kadang 5 menit. Nah, sampai dia agak kering. Kalau lukanya itu luas ya, dan itu kita butuh banyak hidrasi. Caranya kadang rumah sakit gini. Aku dulu juga caranya gini. Disiram. Nah, disiram gini. Disiram. Yang nyiram orang lain yang menggunakan jangan kita pakai steril toh. Nah, tapi kita menyiramkan gini sampai ditunggu sampai ini kering. Nah, sampai kita ngobrol pasien ditunggu. Kadang-kadang kan banyak itu. Kadang kita merawat yang sini, yang sana kita rawat, sini kering, sana sini kering, sana kita basahkan. Jadi kan seluruh tubuh. Nah, ini seolah-olah kita seperti itu. Ya, jadi kalau ini sudah, kalau sudah misalnya sudah dalam waktu 3-5 menit sudah kira-kira sudah tidak basah lagi, kemudian kita angkat ini ya, kita angkat. Nanti pada saat diangkat kita bisa bayangkan akan ikut semua itu kotoran, ada nanah, mungkin ada kalau luka bakar ada apa kayak kulit-kulit yang itu, kalau psoriasis kulit-kulit yang mati itu pada semua terangkat. Kita taruh di ini, kemudian kita siapkan lagi, kita ulang lagi sampai kadang-kadang 3 kali, sehingga merawat luka ini basah ini kalau dibandingkan dengan luka yang biasa itu lebih lama ini. Kita bayangkan seluruh tubuh, nah seluruh tubuh, dan itu diulang-ulang sampai bersih lukanya. Nah, ini lipatannya dibuka sampai ini lebar, sampai lebar. Nah ini kita buat lebar. Kalau di rumah sakit yang memang sudah sedia, itu sudah disediakan khas khusus, kasa khusus untuk luka ini, jadi dipotong besar-besar. Ini kita tutupkan lagi. Nah seperti ini sudah. Nah, ini ya, ini kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai dia membersihkan dan meresap ini apa cairannya ini antiseptik. Pakai dibersihkan toh. Nah kok dibersihkan tangan, dimasuk-masuk. Kalau ini cukup ditempelkan, kompres, kemudian ditarik. Karena ini lukanya luas. Kalau masing-masing bisa nanti butuh waktu lama dan kesakitan masih. Kalau sudah tarik lagi. Nah, sudah. Nah, biasanya yang terjadi kalau ini sudah kita lakukan pengompresan, sudah bersih, kemudian baru diolesi dengan apa? Dengan salep. Nah, jadi salep itu setelah kita kompres. Nah, ini kalau kan tadi pada saat pasien diberi salep, misalnya saya merawatnya pagi hari.
kita sudah beli salep kan semuanya. Nah, pada saat kita mau memberikan salep yang lain harus diapakan dulu? Bersih. Nah, dengan cara dikompres tadi. Kompres tadi salah satunya adalah untuk membersihkan apa? Salep. Sisa-sisa salep dari yang sebelumnya. Kalau sudah bersih, kemudian kita akan pasang ini, kemudian kita pasang salep. Pada saat kita pasang salep ini kan tangan kita masih bersih ya tadi ya. Nah, ini yang ini jangan untuk pegang, yang pegang yang ini. Nah, ini kita buka ya, ini kita buka. Oke. Kemudian ini sebetulnya ada lidi kapas ya, lupa. Ada lidi kapas. Bisa menggunakan lidi kapas ya, tapi di rumah sakit jarang. Ya. Kalau di rumah sakit biasanya menggunakan ini. Telunjuk ini ambil sedikit aja. Sedikit. Kemudian kita letakkan atau penetrasikan di luka. Kemudian kita pusing, kita putar. Nah, dengan Malaysia pusing. Nah, ini ya. Kita putar. Jadi kita seperti ini. Arahnya adalah searah apa? Jarum jam. Searah jarum jam, ya betul. Atau kalau di kulit itu arahnya ke atas, jangan ke bawah. Jadi kalau kulitnya itu ke sana, membuka pori-pori. Nah, jadi kami membuka pori-pori. Nah, sehingga dia ada oksigenasi pada luka. Kalau ke sini kan tutup, jadi arahnya ke atas. Tapi kalau muter dia bisa arah jarum jam. Jadi cukup menggunakan. Kalau lukanya luas, jadi pernah saya luka luas seluruh tubuh, orang ada hati, caranya gimana? Caranya gini, ini, oke, ambil, kemudian ditutup lagi. Ini letakkan di ini tangan, kemudian kita ginikan. Nah, kemudian dioleskan. Nah, dibalut. Kalau ini kan nggak cukup kan, kita pakai telapak tangan juga cukup. Nah, kita gitu ya. Jadi karena kalau lukanya luas itu kita boleh dengan pelan-pelan. Jadi itu untuk bisa menggunakan telapak tangan. Kalau sedikit kita bisa menggunakan jari gini. Sudah selesai toh? Nah, sudah kompres, sudah obat topika. Jadi nanti kalau ada kasus di rumah sakit seperti itu mudah sekali. Yang penting tetap pertahankan teknik steril karena ini luka terbuka. Nah, kalau sudah selesai kita beri salep, kemudian sampun nggih Bu nggih, sekeco nggih Bu nggih. Sampun sekeco ya. Kalau sudah kemudian sekeco sudah merasa nyaman kan sudah dikompres, diberi salep, kemudian kita bereskan. Kita angkat perlaknya. Kemudian kita lepas sarung tangan kita. Nah, lepas bicaranya. Kalau ini sudah penuh dengan pasien, misalnya tadi kita sudah sempat ya meragukan ini kan kotor. Gimana cara melepasnya? Pegang ya. Kalau ini, kemudian yang ini dari dalam, oke. Dari dalam, kemudian kita. Jadi jangan sampai yang dalam itu menyentuh di Tangan. Jadi luar dari sisinya gitu. Kalau ini kotor semua, pegang dari luar dulu. Sampul sekeca aja pun ya. Sudah nyaman. Kemudian kita selimut lagi. Kalau ini luka luas ya kita tutup lagi. Sudah kita bereskan. Just a simple. Ya, oke. Itu ya.